Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indrianto Hasan dan teman saya Ririn Paputungan. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi yaitu tentang aspek lingkungan hidup. Lingkungan tempat bisnis yang akan dijalankan harus dianalisis dengan cermat. Hal ini disebabkan lingkungan di satu sisi dapat menjadi peluang dari bisnis yang akan dijalankan. Namun, di sisi lain, lingkungan juga dapat menjadi ancaman bagi perkembangan bisnis. Keberadaan bisnis dapat berpengaruh terhadap lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan ekologi tempat bisnis yang akan dijalankan. Suatu bisnis dapat menimbulkan berbagai aktivitas, sehingga menimbulkan dampak bagi lingkungan di sekitar lokasi bisnis. Perubahan kehidupan masyarakat sebagai akibat dari adanya aktivitas bisnis dapat berupa semakin ramainya lokasi di sekitar lokasi bisnis, timbulnya kerawanan sosial, timbulnya penyakit masyarakat, juga perubahan gaya hidup sebagai akibat masuknya tenaga kerja dari luar daerah. Kemudian, analisis aspek lingkungan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, apakah lingkungan setempat sesuai dengan ide bisnis yang akan dijalankan dan apakah manfaat bisnis bagi lingkungan lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek lingkungan sesuai dengan kebutuhan ide bisnis, dan ide bisnis tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya di wilayah tersebut. Aspek lingkungan dalam studi kelayakan bertujuan untuk, yaitu yang pertama adalah menganalisis kondisi lingkungan operasional, yang kedua menganalisis kondisi lingkungan industri, dan yang ketiga menganalisis lingkungan ekonomi, yang keempat menganalisis dampak positif maupun negatif bisnis terhadap lingkungan, dan yang terakhir adalah menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan. Kemudian, lingkungan yang harus dianalisis dalam aspek lingkungan hidup yaitu lingkungan bisnis, lingkungan operasional, lingkungan pesaing, lingkungan pelanggan, lingkungan pemasok, lingkungan kreditor, lingkungan pegawai, lingkungan industri, dan yang terakhir adalah lingkungan jauh seperti lingkungan ekonomi, lingkungan sosial budaya, lingkungan politik, lingkungan teknologi, dan lingkungan ekologi, dan lingkungan global. Hubungan studi kelayakan bisnis dengan aspek lingkungan hidup. Seperti telah disinggung pada bagian-bagian depan bahwa aspek lingkungan hidup perlu juga dianalisis kelayakannya dan mengacu pada analisis AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, mengapa AMDAL? Karena undang-undang dan peraturan pemerintah menghendaki demikian. Dan AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya proyek-proyek produksi. Adapun kegunaan AMDAL adalah AMDAL dapat dipakai untuk mengelola dan memantau proyek dan lingkungannya dengan menggunakan dokumen yang benar. Berikut ini adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan studi AMDAL. Yang pertama, mengidentifikasi semua rencana usaha yang akan dilaksanakan. Kedua, mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan berdampak besar dan penting. Ketiga, memberikan dan rencana usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Dan yang keempat adalah merumuskan RKL dan RPL. Nah, adapun kegunaan dilaksanakannya studi AMDAL yaitu 1. Sebagai bahan bagi perencana dan pengelola usaha dan pembangunan wilayah. 2. Membantu proses pengambilan. 3. Anggota masukan untuk menyusun desain rinci teknis dari perencanaan usaha. 4. Anggota rencana lingkungan, rencana pengelolaan, dan rencana usaha. 5. Memberi informasi kepada masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha. Hal-hal yang perlu dicermati dalam lingkungan hidup adalah wilayah studi rencana usaha,
dan kondisi kualitatif dan kuantitatif dari berbagai sumber daya alam yang ada di wilayah rencana usaha. Analisis aspek lingkungan tidak hanya membahas tentang kesesuaian lingkungan dengan bisnis yang akan dijalankan, akan tetapi juga membahas tentang dampak bisnis terhadap lingkungan serta pengaruh perubahan lingkungan yang akan datang terhadap bisnis. Suatu bisnis dapat menimbulkan berbagai aktivitas sehingga menimbulkan dampak bagi lingkungan di sekitar lokasi bisnis. Perubahan kehidupan masyarakat sebagai akibat dari adanya aktivitas bisnis dapat berupa semakin ramainya lokasi sekitar lokasi bisnis, timbulnya kerawanan sosial, timbulnya penyakit masyarakat, juga perubahan gaya hidup sebagai akibat masuknya tenaga kerja dari luar daerah. Nah, oleh karena itu, analisis pada aspek lingkungan memerlukan kemampuan analisis yang lebih komprehensif. Itulah video dari kami mengenai aspek lingkungan hidup pada studi kelayakan bisnis. Demikianlah, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.